Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang materi apa saja potensi sumber daya alam kemaritiman. Tentu kalian bertanya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam kemaritiman? Secara sederhana, sumber daya alam kemaritiman itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di laut dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ada 3 potensi besar yang terdapat pada sumber daya alam kemaritiman atau laut yang ada di Indonesia. Yakni yang pertama adalah potensi perikanan, kemudian yang kedua adalah potensi energi kelautan, dan yang ketiga adalah potensi wisata bahari. Kita masuk pada bagian yang pertama, yakni potensi perikanan. Perikanan memiliki arti sebagai segala usaha penangkapan ikan serta pengelolaan sampai pada pemasaran hasilnya. Perikanan yang ada di Indonesia biasanya dilakukan cara atau usaha penangkapannya dengan cara tradisional dan secara modern. Kalau secara tradisional, masyarakat Indonesia menangkap ikan dengan cara menggunakan perahu layar dan menggunakan alat pancing sederhana. Sedangkan kalau untuk cara modern, masyarakat Indonesia sudah menggunakan mesin untuk membantu perahu mereka berjalan dan menggunakan jaring serta alat penyimpanan ikan atau pendingin ikan agar hasil tangkapan mereka dapat disimpan beberapa hari. Setelah itu mereka akan kembali pulang ke daratan untuk menjual hasil tangkapan mereka. Potensi yang kedua adalah potensi energi kelautan. Ada 4 potensi sumber daya alam kemaritiman di bidang energi kelautan, yakni terdiri dari energi gelombang atau wave power, kemudian energi pasang surut atau tidal power, yang ketiga energi arus laut atau current power, dan yang keempat adalah potensi energi panas laut atau ocean thermal energy conversion. Potensi energi ini atau potensi energi kemaritiman ini merupakan sumber energi terbarukan yang dapat terjadi secara cepat dan alamiah, ramah lingkungan, serta sama sekali tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangan dari potensi energi kelautan ini adalah membutuhkan biaya investasi pengembangannya yang tidak sedikit atau jumlahnya sangat besar. Yang terakhir, potensi sumber daya alam kemaritiman atau laut adalah wisata bahari. Coba kita perhatikan gambar 3.18. Gambar 3.18 adalah salah satu gambar yang menunjukkan bahwa orang sedang menyelam atau sedang melihat
keindahan terumbu karang yang ada di Taman Laut Bunaken. Seperti yang kita ketahui bahwa potensi keindahan pantai di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Cakupan wisatanya berupa di pesisir, kemudian di pulau-pulau kecil, dan di dalam laut atau wisata terumbu karang. Aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh pengunjung adalah yakni misalnya seperti snorkeling, diving, memancing, dan fotografi di bawah laut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hambatan yang terjadi seperti keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta promosi baik secara kualitas maupun kuantitas belum mendukung pengembangan wisata yang ada di wilayah Indonesia. Nah, tentunya ini menjadi PR yang sangat besar bagi kita sebagai generasi muda agar dapat lebih mengembangkan potensi wisata bahari yang ada di Indonesia. Mungkin demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang bertanya, nanti bertanya di kolom komentar. Sekian penyampaian pada hari ini. Terima kasih.